Salam bagi semuanya. Selamat bertemu lagi di channel YouTube ini. Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi nih ya mengenai bagaimana mempelajari tentang kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kalimat pasif disebutnya passive voice. Nah, berbicara tentang passive voice atau berbicara tentang kalimat pasif, pasti kita juga berbicara tentang kalimat pasif dalam bahasa kita sendiri. Artinya bahwa kalimat pasif itu tidak hanya ditemukan dalam bahasa Inggris saja, namun juga bisa kita temukan di dalam bahasa daerah kita, kemudian bahasa nasional kita, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia juga kita akan menemukan kalimat pasif tersebut. Video kali ini adalah merupakan pengantar bagaimana kita bisa memahami terlebih dahulu mengenai konsep dari kalimat pasif itu. Ya, yang pertama, kalau di dalam bahasa Indonesia itu kalimat pasif dan aktif terjadi perbedaan yang cukup mudah kita temukan atau kita lihat dari kata kerja yang digunakannya. Seperti contohnya seperti ini. Saya menulis surat. Nah, ketika kita mengungkapkan baik lisan maupun tulisan, saya menulis surat, berarti bisa kita menebaknya bahwa itu adalah kalimat aktif. Nah, jadi kalimat aktif biasanya kata kerja yang digunakannya adalah berawalan me, be, dan sebagainya. Sedangkan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia bisa langsung kita uh, temukan ya. Kita lihat ini pasti nih ya, bisa langsung kita kenal inilah kata kalimatnya ini termasuk kalimat pasif, yaitu biasanya ada kata kerja yang berawalan apa? Coba, benar sekali, yaitu di ya. Makanya contohnya adalah surat ditulis oleh saya. Nasi dimakan oleh mereka. Nah, itu dua contoh kalimat pasif dan kita bisa dengan cepat memahaminya tentunya di dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, kalau sudah dipahami dalam bahasa kita, marilah kita pahami konsep kalimat pasif dalam bahasa Inggris yang sejatinya, yang sebetulnya tidak terlalu mengalami perbedaan dengan bahasa Indonesia. Hanya saja tadi ya, hanya saja terjadi perbedaannya itu pada kata kerja yang digunakannya. Nah, untuk itu simaklah baik-baik konsep awal mengenai kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah, saya lagi yang pertama, bahwa sama halnya dengan kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif di dalam bahasa Inggris terjadi perubahan posisi. Apa yang berubah posisi? Yaitu perubahan posisi subjek menjadi objek dan perubahan posisi objek menjadi subjek. Seperti contohnya ketika tadi disampaikan kalimat aktifnya saya menulis surat. Maka ketika diubah dalam kalimat pasif menjadi surat ditulis oleh saya, sehingga terjadilah perubahan posisi tempat antara subjek dan objek.
Itu yang pertama. Jadi saya lagi yang pertama itu lazim, umum, dilakukan oleh seluruh bahasa ya. Baik itu bahasa kita, bahasa Indonesia, mungkin juga dalam bahasa daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berbeda dengan uh, kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, bahwa kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif bahasa Inggris itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Saya lagi, kata kerja bentuk ketiga ya. Kalau di bahasa Indonesia itu kata kerja yang berawalan di gitu. Tapi kalau di dalam uh, bentuk kalimat pasif bahasa Inggris itu, kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja bentuk ketiga. Dan ini adalah syarat utama. Jadi merupakan persyaratan di dalam bahasa Inggris sahnya sebuah kalimat pasif jika kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja ketiga. Jika tidak atau lupa mengenai kata kerja bentuk ketiga, dipersilahkan untuk bisa nanti mempelajarinya baik dari video di channel ini ataupun di berbagai sumber lainnya. Yang pasti, bab ketiga itu merupakan syarat mutlak ya. Itu konsep yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam membentuk kalimat pasif di dalam bahasa Inggris, sebelum menggunakan kata kerja ketiga tadi, itu ada kata bantu khusus. Sekali ya, ada kata bantu khusus. Orang bisa menyebutnya auxiliary verb atau to be ya, nama lainnya to be. To be khusus sesuai dengan jenis kalimat pasifnya. Ya sekali lagi ya, bahwa di dalam pembentukan kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu sebelum menggunakan kata kerja ketiga ya sebagai syarat utamanya itu juga menggunakan auxiliary verb, kata bantu atau to be khusus sesuai dengan jenis kalimat pasifnya masing-masing. Nah, itu dia ya. Kemudian konsep yang berikutnya bahwa adanya penggunaan kata by yang artinya oleh. Walaupun sebetulnya uh, kata by ini kadang-kadang digunakan, juga kadang-kadang kita tidak menemukannya dalam bentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris ya. Hanya sekali lagi perlu diingat, kalau kita ingin menambahkan kata oleh dalam kalimat pasif bahasa Inggris, jangan lupa kata by itu ya. Nah, kemudian konsep tambahan lainnya bahwa yang namanya kata pelengkap, kata keterangan, baik itu kata keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan cara, itu tidak mengalami perubahan posisi. Jadi dibiarkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, demikian saja bahan pengantar mengenai bagaimana kita bisa mempelajari bentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Untuk penjelasan mengenai kalimat pasif dalam bahasa Inggris, nanti bisa menonton video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Salam bagi semuanya.
Terima kasih atas segala perhatiannya.